Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Mukmin SPDI, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Wingsu, Sumatera Utara, Medan. Pada pagi hari ini tanggal 26 Oktober 2022, saya akan mengambil video praktek pembelajaran untuk persyaratan UKIN. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa untuk memimpin pembacaan doa pada ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Apakah pada pagi hari ini siswa semua hadir? Alhamdulillah semua hadir. Apakah kelasnya sudah bersih? Ya, alhamdulillah kita lihat sudah bersih. Maka kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran materi kita pada pagi hari ini yakni zakat dan hikmah dan hikmahnya. Jadi ada hikmah zakat. Apa terkaitan materi kita pada hari ini masalah hikmah zakat dengan materi yang kemarin? Materi kemarin apa? Mustahil. Ya, mustahil zakat orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Keterkaitan dengan pembelajaran kita pada pertemuan ini masalah zakat dan hikmahnya. Kita sudah belajar apa itu zakat, sudah belajar orang yang berhak menerima zakat. Sekarang dari materi kemarin, hikmah zakat itu ada juga. Apa hikmah zakat? Yakni salah satunya apa? Tolong orang susah, ya. Menolong orang yang susah, kesusahan bisa tertolongkan dengan zakat. Ya. Baiklah, itu sebagiannya. Nanti itu mengetahui lebih detail lagi, kita belajar nanti materi hikmah zakat. Semua tujuan kita belajar hikmah zakat atau zakat dan hikmahnya adalah supaya siswa itu mampu menyimpulkan hikmah zakat dengan benar. Kemudian siswa mampu menghubungkan keterkaitan antara zakat dan upaya menanggulangi kemiskinan dengan benar. Seterusnya, siswa mampu melaksanakan zakat sebagai contoh penerapan ketentuan zakat. Anak-anak, kita akan belajar hikmah dan zakatnya melalui materi nanti di video pembelajaran tentang materi zakat dan hikmahnya. Kemudian kita juga nanti belajar dari penjelasan materi tersebut di poin yang ditayangkan, dan juga kita nanti yang berbahagia
kita mulai materi zakat dan hikmahnya melalui kita melihat tayangan video di papan depan. Silakan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fikih pekan ini kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat zakat. Ada beberapa hikmah manfaat zakat, di antaranya menegakkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin. Jika si miskin diberi harta, maka akan ada rasa kasih sayang di antara si kaya dan si miskin. Yang kedua yaitu menolong orang yang lemah dan menderita agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Dan yang ketiga yaitu ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Wa in syakartum la azidannakum, maka jika kita bersyukur Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Keempat yaitu menjaga kejahatan-kejahatan yang memungkinkan timbul dari si miskin. Jika si miskin terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia akan berusaha untuk berbuat jahat terhadap yang kaya karena dia tidak diberikan sebagian hartanya dari si kaya. Tapi jika kita sudah berzakat dan si miskin sudah terpenuhi dengan zakat. Dari video materi pembelajaran hikmah zakat, adakah sudah bayangan dari materi tersebut yang bisa dipahami? Untuk lebih jelas lagi, Bapak akan tayangkan lagi dari tayangan strip PowerPoint berikut ini. Kita lihat hikmah berzakat. Dari pelajaran hikmah berzakat ini ada 3 materi yang kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, dalil tentang hikmah berzakat. Tadi adalah dalil surah Al-Baqarah ayat 261. Apa isinya? Perumpamaan orang yang berzakat tadi, 1 butir ditumbuhkan menjadi 7. Setiap butirnya 7 itu, setiap butirnya 100 diganjar lagi. Jadi ada 700 pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari kemudian hikmah berzakat, materi yang kedua tadi ya. 1. Bersihkan harta, dan 2. Membayar zakat dari sifat kikir. Kikir itu apa? Lain kikir orang tukang. Kikir orang tukang itu apa? Menajamkan gergaji. Kikir itu adalah orang itu pelit, tamak atau rakus. Ada tamak dengan harta. Tamak, kalau jadi tamak ini bayaran, isi orang sedikit marah. Jangankan pinangnya, jangankan sampai diganggu orang. Anak-anak ambil buah di jambunya yang sudah dimakan burung sebelah pun marah. Itu tamak betul dengan sudah kikir, tamak lagi. Lepas itu banyak buahnya kuning jatuh-jatuh, tak termakan juga, mubazir, masya Allah, bagus dia. Ya, itu. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Hikmahnya, membantu dah kita berzakat tadi kepada orang yang susah. Orang susah itu kesian. Orang sering makan buah semangka, orang sering makan daging, dia tak pernah merasakan ikan kering setiap hari. Coba kangkung dekat rumahnya. Orang tetangga pesen durian di kota, belilah, tapi baru juga dapat baunya, kulitnya dilempar ke tepi rumahnya. Nah itu orang susah. Jadi kalau kita berzakat,
sehingga apa yang dicita-citakan membeli bulan-bulan ini bisa tercapai. Pas dia ingin durian datang, si Budi memberi kepada Nia zakat dapat 200.000. Wah, saya beli buku chlorella dengan kacang hijau. Pikirlah dia, sehingga yang diciptakan beberapa hari tercapai. Nah, jadi membantu kepada dia. Kemudian ada yang sulit ekonomi, ya kesulitan dari makanan pokoknya, pakaiannya atau rumahnya, atau lantainya sebelah, sehingga mandi pun bayar. Nah, ada membantu yang bisa membeli papan satu keping. Nah, pakaiannya yang tak ada lagi, atau mukenanya untuk sholat koyak, atau penuh dengan tai lalat, bisa dia beli. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dengan orang yang berzakat, sering berzakat, itu pasti dia tuh punya hati yang baik sudah, peduli dengan orang. Kenapa peduli? Kawan jatuh sedikit pun, kasih saya tolong. Tidak, kawan jatuh malah ditendang. Itu sah. Kalau sifat peduli itu kawan demam sedikit-sedikit demam ya. Oh, demam. Kalau yang tidak peduli, kawan demam, ini bual. Tidak ada sifat zakat dengan upaya menanggulangi kemiskinan. Kita ini mau harus menanggulangi kemiskinan, bukan anggur tembok aja. Menurut dari Arab, di dalam artikel penelitian yang berjudul hubungan antara zakat dan upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia, beliau menyebutkan bahwa zakat memiliki kaitan yang erat dalam ekonomi Islam. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam, Baitul Mal. Dalam sejarah peradaban Islam, zakat secara rutin mengisi kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Nah, itu terkaitan tadi antara zakat dengan upaya menanggulangi kemiskinan. Menurut dari ini, menjadi sumber pendapatan, merupakan salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam. Baitul Mal itu rumah harta. Apa rumah harta? Berdiskusi, ya berdiskusi. Bapak akan bagikan LKPD dibaca dan didiskusikan dari LKPD ini apa saja yang bisa ditanyakan nantinya yang kurang paham. Dibaca, bukan dibaca-baca, dibaca. Ya, diskusi kita sudah selesai. Sekarang saya persilakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mensyariatkan zakat. 1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. 2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. 3. Menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. 4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari presentasi kelompok 4, adakah yang menanggapi daripada hasil presentasinya? Akan? Ya. Ulang. Ya. Dari pertanyaannya, siapa yang kelompok mana mau silakan yang menanggapinya. Kelompok 4. Tidak termasuk karena dengan banyaknya kita berzakat, seharusnya kita semakin murahkan dengan orang lain. Iya. Tepuk tangan. Seterusnya ada yang bertanya lagi? Ya. Ya, dari pertanyaannya, siapa yang menanggapi? Jawab. Nomor 4, pertanyaan daripada kelompok 3 angka 2. Orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan takaran itu belum memenuhi syarat dan zakat, maka apa yang ia keluarkan cuma dinilai sebagai sedekah biasa. Iya. Betul sekali. Ada lagi yang bertanya? Iya. Terus itu ya. Sebentar ya. Iya. Siapa yang menanggapi pertanyaannya? Ya, kita dapat mengeluarkan zakat kepada orang yang susah dan dalam kesulitan. Setidaknya kita sudah membantu mereka. Iya, betul sekali. Ya, cukuplah dari hasil diskusi yang kita laksanakan dari materi zakat ini. Materi yang kita sudah laksanakan pada pagi hari ini, Bapak akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita. Baiklah para anak-anak untuk melihat soal dari materi zakat di papan Ustaz dan diisi di buku latihannya. Kepada semua siswa silakan. Ya. Pada pagi hari ini dari materi hikmah zakat, yakni yang pertama, hikmah daripada berzakat tadi membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Nah, yang kedua apa? Siapa yang ingin menyimpulkan? Yang kedua ialah meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Iya, itulah kesimpulan kita belajar materi hikmah zakat. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.